Oke, selamat pagi guys. Kembali lagi di Dating. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya untuk temukan video terbaru dari saya. Kali ini saya membahas tentang bagaimana cara teman-teman bisa menembak ikan target. Ikan target itu dalam kategori ikan yang bisa kita pilih. Ikan target itu sendiri ikan yang lebih besar di antara ikan-ikan yang kita temukan atau bertemu dengan kita di dasar. Nah, kali ini yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita menyelam untuk melakukan sport fishing, sebaiknya kita jangan terburu-buru untuk melihat satu aktivitas jenis ikan, tetapi kita harus rela menunggu atau sabar untuk melakukan tembakan dalam satu target atau ikan yang kita lihat, agar supaya kita bisa temukan yang disebut ikan target atau ikan yang justru lebih besar di antara ikan-ikan yang kita lihat pada kedalaman tertentu saat kita menyelam. Nah, jadi yang pertama, kita harus sabar, karena ketika kita buru-buru saat kita menembak, tahu-taunya ikan targetnya sementara mendekati kita atau sementara menuju ke tempat di mana kita diam atau menunggu. Nah, dan yang kedua adalah bisa kita mau menyelam, pastikan kita sudah tahu tempat pertemuan arus yang di sana terdapat banyak rantai makanan. Di mana ada rantai makanan, tentunya di sana akan terdapat ikan target, ikan pelagik, baik bubara dan lain-lain. Nah, saat kita menyelam, kita harus betul-betul sabar menunggu datangnya ikan target. Biasanya ikan target itu akan muncul pada saat kita sudah diam kurang lebih 15 detik. Saya bisa lihat ikan target bubara, bluefin, tapi saya tidak boleh buru-buru untuk menembak karena harus punya perhitungan. Kalau teman-teman bisa lihat tadi, kenapa saya tidak bisa menembak, karena pertama perhitungannya arusnya sangat deras ke bawah, dan yang kedua talinya sudah terlilit karat. Kalaupun saya menembak, itu tidak akan tepat pada sasaran tembak atau headshot. Pada akhirnya saya hanya membuang ikan target. Pada akhirnya saya tidak bisa melumpuhkan ikan target itu sendiri, dan penyelamannya pada akhirnya sia-sia. Jadi sekalipun di tempat di mana ikan target itu dia beraktivitas, kita juga harus punya pertimbangan untuk kenyamanan dan keselamatan diri. Nah, saat kita menembak ikan target seperti ini, apabila kita nyaman atau aman,
tentunya kita mendukung akan keselamatan diri kita sendiri. Tapi di saat kalau kita tembak dan pada akhirnya hanya bisa membawa kesulitan saat arusnya deras, kemudian kita sudah menembak ikan dan dia bawa di kedalaman banyak. Kalau teman-teman bisa lihat, ini teknik supervisi dengan memakai teknik drifting. Kalau bisa lihat, ini arusnya sangat kencang. Teman-teman tidak perlu menunggu ikan di dasar karena sulit untuk menahan diri ketika arus menghantam tubuh atau tali atau buih. Nah, ketika kita di drifting, kita bisa mengikuti arus dan bisa melihat ikan target. Kita bisa pilih ikan targetnya. Tadi saya menembak ikan bubara atau GT, dan ini ukurannya kurang lebih 9 kilo sampai 10 kilo. Ukurannya sangat besar. Dan ingat, ketika menembak, pastikan ikan tidak lari dan melingkari tali atau dinema khusus pada sebuah karang, karena teman-teman pasti akan kesulitan untuk membukanya, atau sulit untuk membukanya, atau tidak bisa membukanya karena arusnya saat ini dalam keadaan atau situasi yang sangat deras. Pada saat kita pastikan untuk tidak terlilit karang, maka ikan targetnya bisa kita bawa pulang, atau kita tidak lagi menunggu untuk berhentinya arus baru bisa ambil ikannya bersama dengan sak atau membuka lilin
itu dalam supervising harus teman-teman perhatikan, sebab itu justru akan membuat teman-teman jadi lebih nyaman apabila ada perhitungan. Nah, jadi yang ketiga adalah bagaimana kita bisa menambah ikan besar ikan target pakai teknik supervising, teknik drifting. Dan yang keempat, kita pakai teknik deep supervising atau menyelam dalam atau supervising di kedalaman. Kalau teman-teman bisa lihat, itu ada banyak ikan di depan. Karena ada ikan, kalau di Manado bilang ikan lolosi. Aktivitas ikan kecil atau rantai makanan itu sangat banyak, tapi ukurannya sangat cukup besar. Ini bisa saya katakan ini ukurannya ada 1 kilo, 3 ekor atau 2 ekor. Tapi kita harus sabar, seperti tadi yang poin pertama, harus sabar. Karena kemungkinan ada ikan target di situ. Kita bisa menyelam lagi dan bisa cari momen yang tepat untuk supaya ikan targetnya betul-betul merapat, baru kita dapat memilih ikan target tersebut. Dengan teknik menyelam dalam tentunya butuh keterampilan khusus untuk supaya teman-teman bisa safety, teman-teman bisa nyaman, teman-teman tidak mencelakai diri sendiri. Nah, dalam hal ini teman-teman harus cari teman yang memiliki kemampuan menyelam untuk bisa share cara atau teknik yang benar agar supaya teman-teman bisa melakukan teknik supervising seperti ini. Nah, kalau ada banyak ikan target yang teman-teman bisa lihat di situ ada eba, juga terdapat banyak rantai makanan. Nah, ikan target yang teman-teman lihat itu ada bubara dengan jenis big eye, pemata besar. Dalam hal ini saya menunggu momen yang tepat. Ya, kita bisa lihat ternyata kehadiran saya mengundang perhatian mereka untuk mendekatkan diri di saf, dan dengan mudah saya bisa menembak dan menangkapnya. Nah, mungkin seperti itu gambaran bagaimana supaya kita dapat menembak ikan yang besar atau ikan target. Sekian dari saya, semoga teman-teman dalam melakukan supervising harus lebih memprioritaskan keselamatan diri. Jangan lupa untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, teman-teman yang baru bergabung jangan lupa like, share, and
subscribe.